Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rabani dengan NIM 2004503. Saya dari Prodi PGSD Penjas kelas 3B. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang dari psikososial. Kenapa saya membuat video ini? Karena saya ingin memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah aspek psikologi dan sosiologi dalam penjas di sekolah dasar yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Yuda Munajat Saputra, MED. Oke, langsung saja ke intinya. Yang pertama, maksud dari psikososial itu apa sih? Menurut Wong tahun 2008, perkembangan psikososial adalah perubahan yang terjadi pada kepribadian, emosi, serta hubungan sosial. Pada tahapan ini, anak lebih mudah memahami dari segi internal dibanding eksternal, sehingga dapat memilih apa yang baik baginya. Perkembangan psikososial yang normal yaitu anak memiliki personality yang baik, memiliki keberanian, kooperatif, mampu menerima pendapat dan kepercayaan pada diri sendiri dan dari orang lain. Sebaliknya, jika anak memiliki perkembangan psikososial yang kurang baik atau menyimpang, anak akan memiliki sifat negatif seperti tidak percaya diri, mengasingkan diri, dan merasa rendah diri. Dikutip oleh Riyadi tahun 2019. Lanjut yang kedua, manfaat psikososial itu apa sih? Oke, langsung saja. Tujuan pemberian dukungan psikososial pemberdayaan sebagai bukti pemulihan pemberdayaan terkait dengan sampai sejauh mana masyarakat individu yang terkena dampak bencana maupun melalui berbagai pengalaman tersebut dengan kapasitas yang dimiliki. Kapan dukungan psikososial perlu diberikan? Tidak semua individu mengalami gangguan psikologis. Banyak pula individu yang mampu resilient. Mungkin beberapa kelompok rentan bermasalah pada suatu masalah, informasi ada masalah dan kuat pada masalah yang lain. Konteks bencana. Masing-masing kelompok masyarakat memperlihatkan masalah sosial dan psikologis yang berbeda-beda. Informasi adalah kebutuhan, namun perlu dipikirkan kapan saat yang tepat untuk memberikannya. Layanan dukungan psikososial adalah bentuk kegiatan yang berfokus untuk membawa kebahagiaan bagi anak. Hal ini penting untuk memastikan agar anak tetap sehat secara mental, psikologis, dan sosialnya. LDP berfokus kepada penguatan resilient atau aspek psikologis. Anak dan juga interaksi sosial atau aspek sosial antara individu dengan lingkungannya. Oke, lanjut yang ketiga, implementasi psikososial dalam penjas. Menurut Omundsen dan Barelli tahun 1999, tidak ada hasil bukti yang menunjukkan hubungan langsung antara pembelajaran pendidikan jasmani dengan hasil-hasil yang bersifat psikologis. Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan kognitif sosial dari Bandura tahun 2002. Pendekatan kognitif sosial berfokus pada persepsi dan kognisi siswa dalam kelas penjas pada faktor-faktor kontekstual situasional yang mempengaruhinya. Pendampingan psikososial terhadap guru menjadi hal utama karena guru adalah ujung tombak dari pendidikan terutama dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Dikutip oleh Murtadlo dan Hazin tahun 2018. Dengan demikian, maka berbagai pola dilakukan oleh tim untuk melakukan penguatan psikologi dan mental guru. Bukan hanya secara kelompok, namun juga secara individu. Pendampingan psikososial kepada guru harus dilakukan agar guru dapat menghadapi pembelajarannya tidak stres dan mental tetap terjaga. Menurut Diki tahun 2020, situasi kedaruratan dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental yang ringan hingga berat di kalangan mereka yang terdampak secara langsung. Dengan demikian, proses pembelajaran selama ini yang menimbulkan keterbatasan, kejenuhan, dan kebosanan pada para guru bisa teratasi dengan adanya pendampingan. Pendampingan psikososial bagi siswa ini untuk menjaga kondisi psikologi dan sosial pada anak.
Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019, dukungan psikososial menggunakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman adanya hubungan yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial seseorang, di mana kedua aspek tersebut saling terkait dan mempengaruhi. Hal ini dilakukan oleh tim terhadap anak dalam melakukan pendampingannya. Oke, langsung yang terakhir, saya di sini menyediakan sebuah video yang menjelaskan tentang apa sih psikososial menurut para ahlinya, dan mungkin lebih jelasnya di video tersebut. Saya undur diri, mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah ucap. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku membahas tentang psikologi olahraga. Apa sih itu psikologi olahraga? Pengertian, sejarah Indonesia, dan bidang yang terkait dengan psikologi olahraga. Nah, untuk kalian terus simak video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bermanfaat. Psikologi olahraga adalah ilmu psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atlet. Psikologi olahraga merupakan salah satu dari 7 subdisiplin ilmu keolahragaan yang telah berkembang selain sport medicine, sport biomekanik, sport pedagogi, sport sosiologi, sport history, dan sport filosofi. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang sejarah. Pada awalnya, psikologi olahraga muncul di Amerika Utara pada tahun 1898. Pada saat itu, Norman Triplett, seorang psikolog dari Universitas Indiana, ingin mengetahui mengapa atlet balap sepeda akan mengendarai sepeda lebih cepat saat bertanding dalam kelompok daripada saat bertanding sendirian. Triplett pun menyimpulkan adanya pengaruh psikologis tertentu pada penampilan atlet balap sepeda yang ia sebut sebagai faktor keberadaan orang lain. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan Triplett, maka ia disebut sebagai orang pertama yang melakukan studi di bidang psikologi olahraga. Nah, selanjutnya itu sejarah di Indonesia. Psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang sangat baru. Meskipun pada praktiknya telah berlangsung kegiatan para psikolog dalam berbagai cabang olahraga di Indonesia. Secara resmi, Ikatan Psikologi Olahraga di Indonesia baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999 dan ditandatangani secara resmi pada tanggal 24 Juli 1999 dan diketahui oleh Monty V. Satyadharma. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di bawah Komisi Nasional Pendidikan Jasmani dan Olahraga atau Komnas Penjasor pada bulan Agustus 2007 telah mengambil inisiatif dengan menyelenggarakan workshop kajian disiplin keilmuan olahraga. Subdisiplin keilmuan olahraga yang dibahas adalah manajemen olahraga, kepelatihan olahraga, filsafat olahraga, fisiologi olahraga, adaptive physical education, dan psikologi olahraga. Dari hasil workshop dikukuhkan gagasan-gagasan dan kesepakatan untuk mendirikan himpunan atau ikatan keilmuan masing-masing yang akan menampung aspirasi dan kontribusi berbagai kalangan masyarakat yang menaruh perhatian terhadap perkembangan sosialisasi dan perwujudan keilmuan dari setiap bidang subdisiplin. Tindak lanjut kesepakatan tersebut belum tampak hingga kini, meskipun setiap bidang telah diminta untuk mengajukan kerangka program kegiatan masing-masing. Bidang ilmu psikologi olahraga telah mencanangkan kerangka program 1 tahun ke depan di bawah nama himpunan yang sementara ditetapkan sebagai Masyarakat Psikologi Olahraga Indonesia. Pada dasarnya, himpunan ini terbuka lebar bagi semua orang yang menaruh perhatian besar dan mau terlibat dalam perkembangan psikologi olahraga di tanah air, baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya, setiap informasi yang diperoleh akan disosialisasikan ke berbagai kalangan,
baik di perguruan tinggi maupun di kalangan para praktisi serta masyarakat olahraga pada umumnya. Permasalahan di bidang psikologi olahraga yang mencuat adalah masih kurang optimalnya pengembangan dan pengelolaan bidang kajian keilmuan di perguruan tinggi. Sangat terbatasnya penelitian dalam bidang psikologi olahraga, keterbatasan SDM psikologi olahraga dan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kajian keilmuannya. Peran dan kontribusi psikologi olahraga belum dipahami dengan baik dan benar oleh masyarakat olahraga pada umumnya, bahkan oleh sebagian besar para pelatih olahraga di tanah air. Dan keberadaan dan potensi SDM yang mendalami psikologi olahraga belum sepenuhnya diberdayakan dalam pembinaan olahraga nasional.